Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai DPPL atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak dari aplikasi lowongan pekerjaan Dream Job atau ALPDJ. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mila Rosiana Dewi dengan NIM 11. Ada teman saya, Roy Binsar Sinaga dengan NIM 12. Hasan Mubarok dengan NIM 13. Albert Dwi Pangestu dengan NIM 14, serta Muhammad Irfan dengan NIM 39. Kami akan menjelaskan beberapa isi dari DPPL tersebut. Ia ada pendahuluan, perancangan sistem, perancangan data, serta perancangan antarmuka. Untuk bagian pendahuluan, di sini ia ada tujuan dari DPPL. Nah, DPPL ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak ALPDJ yang akan dikembangkan. Dari dokumen ALPDJ tersebut digunakan oleh para pengembang perangkat lunak sebagai acuan untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup ini terdapat 2 ruang lingkup. Yang pertama yaitu ada perusahaan dan yang kedua ada job seeker. Untuk perusahaan sendiri, ia berisikan ruang lingkup membuat lowongan baru, mempublikasikannya aplikasi Dream Job, untuk melihat lamaran yang masuk. Selanjutnya, untuk job seeker sendiri, ia memiliki ruang lingkup seperti mencari lowongan pekerjaan, mengisi berkas lamaran, serta mengirim lamaran. Selanjutnya masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem dimulai dari perancangan arsitektur. Setelah perancangan arsitektur dibuat, lalu masuk ke perancangan rinci. Pertama, perancangan arsitektur terdiri dari halaman awal web yang berisi menu job seeker dan menu perusahaan. Lalu ada menu login atau sign up. Setelah melakukan login, kita akan ditampilkan menu utama job seeker ataupun menu utama perusahaan sesuai dengan pilihan login tadi. Kedua menu tersebut bisa mengakses menu bantuan dan juga menu kontak. Di halaman utama menu job seeker akan ditampilkan menu akun dan menu cari. Di dalam menu akun terdiri dari pengaturan dan logout. Lalu di dalam menu pengaturan ada ubah profil dan ubah kata sandi. Sedangkan di menu cari kita akan ditampilkan hasil pencarian. Lalu ada menu lamar dan terakhir menu kirim lamaran. Lalu di halaman utama menu perusahaan ada menu akun yang isinya sama dengan menu akun job seeker yang terdiri dari pengaturan dan logout. Lalu di dalam menu pengaturan ada ubah profil dan ubah password. Perbedaannya di halaman menu perusahaan ada menu job ads yang terdiri dari create job atau membuat lowongan dan posted job untuk melihat lowongan yang sudah dibuat. Lalu ada menu list lamaran untuk melihat siapa saja yang melamar pada lowongan tersebut. Selanjutnya masuk ke perancangan rinci. Di perancangan rinci terdiri dari deskripsi kelas, use case sequence diagram, dan kelas diagram. Di sini ada use case sequence diagram untuk login atau register. Use case ini dimulai ketika user menginputkan data registrasi, username, dan password. Setelah itu akan divalidasi pada menu form login, dan sistem akan mengembalikan ke halaman utama. Selanjutnya use case melamar pekerjaan. Use case ini dimulai setelah user job seeker login lalu mencari lowongan. Setelah menemukan lowongan yang dicari, user menginput lamarannya, kemudian send lamaran. Perusahaan juga bisa mengakses data pelamar setelah melakukan login dan bisa dilihat pada menu lamaran. Selanjutnya use case membuat lowongan. Use case ini dimulai dari perusahaan selesai melakukan login, lalu menambahkan lowongan di menu lowongan. Setelah itu melihat lowongan yang telah dibuat di menu posted job. Setelah itu posted job akan menampilkan lowongan yang telah dibuat tadi. Selanjutnya use case mengubah profil dan password. Use case ini dimulai dari user job seeker atau company selesai melakukan login. Lalu user tersebut masuk ke menu pengaturan dan mengubah profil seperti yang diinginkannya. Selanjutnya use case sequence diagram logout.
Diskus ini dimulai saat user dalam keadaan sudah login. Setelah itu, user memilih form logout. Lalu menu form logout akan memvalidasi kegiatan tersebut. Setelah logout berhasil, akan ditampilkan halaman awal. Saya Hasan Mubarok dengan NIM 18105111013 akan mempresentasikan tentang diagram kelas dan deskripsi kelas. Pada aplikasi DreamJob terdapat 5 buah kelas, yaitu user, job seeker, company, lamaran, dan lowongan. Pada kelas user terdapat 3 metode yang terdiri dari sign up, login, logout. Pada kelas job seeker terdapat 5 buah atribut dan 3 buah metode. Pada atribut ini terdiri dari nama, TTL tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, dan kata sandi. Dan metode yang terdiri dari 3 ini yaitu input job seeker, delete job seeker, update job seeker. Pada kelas company terdapat 4 buah atribut dan 4 buah metode yang terdiri dari nama perusahaan. Atribut ini yang pertama itu nama perusahaan, email, nomor telepon, kata sandi, dan kata sandi. Untuk metode itu sendiri, yang pertama input company, delete company, update company, dan search company. Pada kelas lamaran terdapat 7 buah atribut dan 5 buah metode. Yang pertama ada nama, tempat tanggal lahir, yang kedua tempat tanggal lahir, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat nomor telepon, yang kelima email, yang keenam pendidikan, yang ketujuh atau yang terakhir pengalaman kerja. Untuk metode sendiri itu yang pertama ada input lamaran, delete lamaran, search lamaran, edit lamaran, dan send lamaran. Pada kelas lowongan terdapat 6 buah atribut. Yang pertama itu ada nama perusahaan, jabatan, gaji, persyaratan, kualifikasi, alamat, dan alamat kantor. Untuk metode itu sendiri ada 4 buah yaitu input lowongan, delete lowongan, edit lowongan, dan search lowongan. Diagram kelas ini user jalan alurnya itu user dapat login yang dia inginkan, bisa sebagai job seeker dan juga sebagai company. Jika user sebagai company, maka user dapat melihat lamaran dan membuat lowongan pekerjaan. Jika user login sebagai job seeker, maka user dapat melamar dan mengakses lowongan pekerjaan yang ada apa aja di web DreamJob ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi kelas. Yang pertama, saya ingin menjelaskan job seeker. Yang pertama ini user. Untuk user ada sign up. Sign up ini digunakan untuk kita mendaftar untuk di aplikasi DreamJob ini. Yang kedua, login. Metode login ini digunakan untuk kita login ke aplikasi DreamJob dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Dan logout ini untuk kita keluar dari aplikasi DreamJob ini. Lalu deskripsi kelas di job seeker. Yang pertama ini input job seeker. Metode ini digunakan untuk mengisi profil data diri dari job seeker. Delete job seeker digunakan untuk menghapus data diri job seeker sesuai ketentuan user. Dan update job seeker digunakan untuk mengupdate profil data diri job seeker sesuai dengan ketentuan user. Untuk company, yang pertama ini input company ini digunakan untuk menginput data-data profil company. Delete company digunakan untuk menghapus data profil sesuai ketentuan user. Dan update company ini metode digunakan untuk mengupdate profil data diri company sesuai dengan ketentuan user. Dan yang terakhir ini ada search. Search ini digunakan untuk search company, digunakan untuk melakukan berdasarkan keyword yang di search oleh user. Lalu kita untuk deskripsi kelas lamaran,
Yang pertama, input lamaran. Input lamaran ini digunakan untuk menambahkan data lamaran pada pekerjaan yang ingin diajukan. Ada metode delete lamaran, digunakan untuk menghapus lamaran yang tidak diinginkan. Dan terakhir ada search lamaran, ini digunakan untuk melakukan pencarian data lamaran berdasarkan keyword. Dan yang terakhir, lowongan. Yang pertama ini ada input lowongan. Input lowongan ini digunakan untuk menambahkan data lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Delete lowongan, metode ini digunakan untuk menghapus lowongan yang tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir ada search lowongan, digunakan untuk melakukan pencarian terhadap informasi lowongan berdasarkan keyword. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi data dari dokumen yang telah dibuat. Yaitu yang pertama ada dekomposisi data dari deskripsi entitas job seeker. Nah, di sini ia memiliki nama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, serta kata sandi. Nah, untuk nama ia merupakan primary key. Dan selanjutnya untuk yang perusahaan, dekomposisi datanya ia memiliki nama perusahaan, ID list lamaran, ID list lowongan, email, serta nomor telepon. Untuk nama perusahaan, ia merupakan primary key, sedangkan ID list lamaran dan ID list lowongan merupakan foreign key. Selanjutnya, untuk dekomposisi data dari deskripsi entitas list lamaran, ia memiliki ID list lamaran, ID list lowongan, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, pendidikan, serta pengalaman kerja. Nah, untuk ID list lamaran ia merupakan primary key, sedangkan nama, ID list lowongan ia merupakan foreign key. Selanjutnya untuk dekomposisi dari deskripsi entitas list lowongan, ini ia memiliki ID list lowongan, nama perusahaan, jabatan, gaji, serta persyaratan dan kualifikasi. Untuk ID list lowongan sendiri ia merupakan primary key dan nama perusahaan merupakan foreign key. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan terkait Physical Data Model. Physical Data Model berfungsi untuk memodelkan struktur fisik secara detail dari database. Dalam Physical Data Model, hubungan antara entitas yang digunakan adalah hubungan secara kardinalitas. Dapat dilihat bahwa dalam PDM ini terdapat 5 tabel, di mana tabel job seeker dan tabel list lamaran memiliki hubungan one to many, sehingga primary key pada tabel job seeker yaitu nama menjadi foreign key pada tabel list lamaran. Kemudian pada tabel list lamaran dan tabel company memiliki hubungan many to one, di mana primary key pada list lamaran yaitu ID list lamaran berubah menjadi foreign key pada tabel company. Selanjutnya dapat dilihat bahwa hubungan antara company dan list lowongan yaitu one to many, di mana nama perusahaan sebagai primary key pada company berubah menjadi foreign key pada tabel list lowongan. Dan terakhir, pada tabel list lowongan dan list lamaran terjadi hubungan many to many, sehingga membentuk sebuah tabel baru yakni tabel detail lowongan yang berisikan primary key dari masing-masing tabel, yaitu ID list lowongan dan ID list lamaran. Baiklah, sekarang kita beralih ke bab 4, yaitu perancangan antarmuka. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai desain interface dari aplikasi web DreamJob. Yang pertama adalah antarmuka tampilan awal web. Di antarmuka ini terdapat 2 pilihan di mana user dapat memilih apakah ingin login atau daftar sebagai company atau sebagai job seeker. Apabila user sudah memilih, maka dapat mengklik salah satu pilihan antara job seeker atau company dan akan diarahkan ke halaman berikutnya. Berikutnya adalah halaman login. Di antarmuka ini, user yang telah memiliki akun dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password pada kolom yang disediakan, lalu kemudian mengklik tombol login. Apabila user belum memiliki akun, user bisa memilih pilihan yang ada di bawah tombol login, yaitu belum punya akun, daftar. Maka user akan diarahkan ke halaman untuk mendaftar. Berikutnya adalah antarmuka sign up company, di mana bagi company yang belum memiliki akun dan ingin menggunakan aplikasi DreamJob, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi form yang telah disediakan, lalu kemudian mengklik tombol daftar. Sama halnya dengan antarmuka sign up company, pada antarmuka sign up job seeker, bagi job seeker yang belum memiliki
akun harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi form yang ada dan mengklik tombol daftar. Setelah job seeker maupun company mendaftar, maka user akan diarahkan kembali ke halaman form login dan mengisi form sesuai data yang telah didaftarkan di halaman sign up tadi. Setelah user berhasil login sebagai company, maka user akan diarahkan ke halaman utama company. Di halaman utama ini terdapat beberapa pilihan menu, yaitu menu Help, Job Ad, List lamaran, Kontak, dan Profil Company. Ketika menu Jobs Ads diklik, maka akan muncul dua pilihan menu, yaitu Post Job dan Create Jobs. Ketika menu Create Job diklik, maka akan muncul form, di mana company dapat membuka lowongan pekerjaan baru dengan mengisi data pada form yang telah disediakan. Setelah diisi, user dapat mengklik tombol buat pada menu Create Jobs ini, dan lowongan akan dipublikasikan. Nah, pada menu Post Job, di dalam menu Jobs Ad ini kita dapat melihat lowongan pekerjaan yang kita buat di Create Job tadi, tampilannya seperti apa. Selanjutnya, ke menu List lamaran. Pada menu List lamaran ini, kita dapat melihat informasi terkait data job seeker yang telah melamar dan mengirimkan berkas ke lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Oke, selanjutnya itu ada halaman utama dari job seeker. Terdapat halaman utama dari job seeker. Antarmuka ini merupakan tampilan utama apabila job seeker sudah melakukan login atau terdaftar terlebih dahulu. Terdapat menu Help, Kontak, profil dari job seeker, notifikasi, dan search untuk mencari lowongan pekerjaan. Oke, selanjutnya itu ada menu Help. Nah, antarmuka ini bertujuan untuk membantu dari job seeker atau company apabila job seeker atau company ini mengalami kendala. Terdapat beberapa menu yang dapat digunakan company atau job seeker seperti tentang kami, kebijakan dari Dream Job, ketentuan pengguna, dan tips dan saran. Oke, selanjutnya itu menu kontak. Nah, antarmuka ini digunakan job seeker atau company dapat menghubungi admin dari Dream Job. Nah, terdapat berbagai sosial media ataupun kontak yang dapat dihubungi oleh job seeker atau company. Selanjutnya itu hasil dari pencarian lowongan pekerjaan. Antarmuka ini digunakan oleh job seeker untuk mencari lowongan pekerjaan yang diinginkan. Terdapat menu buat lamaran yang dimana digunakan apabila job seeker itu sudah memilih lowongan pekerjaan yang ingin ia lamar. Selanjutnya itu mengisi data lamaran. Nah, antarmuka ini digunakan apabila job seeker sudah memilih lowongan pekerjaan yang ingin dilamar. Nah, job seeker ini dapat mengisi data yang diperlukan untuk melakukan lamaran pekerjaan. Apabila job seeker sudah mengisi data yang dibutuhkan, maka sistem akan menyiapkan ke dalam database, dan database tersebut dapat diambil atau dilihat oleh company. Nah, selanjutnya itu menu profil. Nah, antarmuka ini merupakan tampilan profil. Terdapat menu pengaturan atau keluar, atau apabila user ingin keluar dari sistem Dream Job. Namun pengaturan dapat digunakan user untuk mengubah profil atau kata sandi. Selanjutnya itu mengubah profil company. Nah, antarmuka ini berfungsi apabila company ingin merubah atau mengupdate profil. Company mengisi data yang diperlukan seperti nama, email, dan nomor telepon. Lalu menekan menu rubah, maka sistem akan merubah data profil dari company tersebut. Selanjutnya itu mengubah profil dari job seeker. Memang antarmuka ini hampir sama antarmuka yang tadi, profil company, tapi memang ada sedikit perbedaan, yaitu terdapat tempat dan tanggal lahir. Oke, selanjutnya itu mengubah kata sandi. Antarmuka ini digunakan untuk mengubah kata sandi. Apabila job seeker atau company akan merubah kata sandi,
dengan cara memasukkan sandi lama, kata sandi baru, dan verifikasi sandi baru. Maka sistem akan merubah kata sandi yang ada di database. Apabila kata sandi lama tidak sesuai, maka akan keluar notifikasi. Oke, sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.